Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya bisa bertemu kembali. Insyaallah pada kesempatan kali ini Bapak akan men-share kepada kalian ya tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Seperti apa akhlak Nabi Muhammad SAW ya. Bunda Aisyah mengatakan bahwa akhlaknya Rasulullah itu adalah kana khuluquhul Quran ya. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi Rasulullah adalah Al-Quran yang dipraktikkan dalam keseharian hidupnya ya. Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan ya, karena akhlak beliau adalah Al-Quran ya. Sangat banyak sekali ya kemuliaan akhlak Rasulullah SAW ya, karena Rasulullah juga ya salah satunya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak ya. Sesungguhnya ya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia ya. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini Bapak akan men-share kepada kalian 4 saja ya yang merupakan sifat wajib dari Nabi ya, yaitu sifat siddiq, kemudian amanah, tabligh dan fatonah ya. Nah, ini merupakan 4 sifat wajib ya. Jadi istilahnya basic ya yang harus dimiliki oleh setiap nabi ya. Yaitu sifat siddiq, amanah, tabligh dan fatonah ya. Apa siddiq, amanah, tabligh dan fatonah ya? Bapak kira kalian sudah mengetahui ya di kelas berapa dulu kalian pernah belajar ini ya. Tapi kita coba ulang lagi ya supaya kalian betul-betul memahaminya. Nah, yang pertama ya yaitu sifat siddiq. Apa itu siddiq ya? Siddiq adalah yaitu benar, jujur dan apa adanya ya. Jadi siddiq artinya benar, jujur dan apa adanya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau adalah selalu mengendalikan berbagai keinginan yang ada dalam dirinya sehingga beliau senantiasa tetap dalam kebenaran ya. Jadi sifat siddiq Rasulullah ya ini sudah terlihat ketika beliau masih kecil ya sampai wafatnya tentunya ya sifat siddiq ini tetap berada dalam diri Nabi Muhammad SAW ya. Kita lihat ya misalkan sifat siddiq Rasulullah itu dalam kesehariannya ya, dalam berdagang misalkan ya, beliau dipercaya oleh Khadijah ya untuk membawa barang dagangannya ke Syam ya, dipercaya oleh Khadijah. Modalnya apa? Modalnya adalah siddiq, jujur ya. Kemudian juga Rasulullah ya karena beliau orangnya aktif bergaul di kota Mekah ya, sehingga beliau ketika misalkan ya ketika peristiwa renovasi Ka'bah ya, beliau berhasil memecahkan permasalahan yang terjadi ya waktu itu adalah terjadi permasalahan siapa yang berhak untuk menempatkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya ya. Nah, orang-orang ya para kabilah Quraisy berselisih ya dan akhirnya masalah tersebut bisa diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW ya.
Sehingga ya orang-orang Quraisy ya memberikan gelar kepada Nabi Muhammad yaitu As-Shadiq Al-Amin, orang yang jujur dan terpercaya ya. Jadi bukan Nabi Muhammad ya yang meminta gelar kepada orang-orang Quraisy ya, nih sebut aku adalah orang yang jujur, tidak gitu ya, tetapi justru orang-orang Quraisy sendiri ya yang mereka melihat bagaimana akhlak Rasulullah ya, keseharian beliau dalam beraktivitas, sehingga akhirnya orang-orang Quraisy memberikan gelar kepada Rasulullah orang yang jujur ya, orang yang dapat dipercaya ya. Nah, ini ya aplikasi sifat sidik Rasulullah dalam keseharian ya. Yang kedua yaitu sifat amanah ya. Sifat amanah, apa itu amanah? Ya, amanah itu artinya dapat dipercaya ya. Ini juga ya sama ya dalam keseharian Rasulullah SAW ya. Beliau adalah orang yang sangat dapat dipercaya ya. Praktiknya lagi ya dalam berdagang ya. Dalam berdagang Rasulullah banyak mendapatkan titipan-titipan dari orang Quraisy ya, tentunya dengan cara bagi hasil ya. Selain itu ya Rasulullah juga ya sering mendapatkan titipan barang-barang berharga dari orang-orang Quraisy yang banyak hartanya ya. Mereka menitipkan barang-barang mewah tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa mereka begitu percaya ya menitipkan barang-barangnya? Karena mereka mengetahui bahwa Rasulullah ini adalah orang yang sangat amanah ya. Beliau tidak akan berbohong ya. Beliau adalah orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya ya, sehingga disukai oleh banyak orang ya. Nah, Rasulullah SAW selalu menjaga amanah ya, tidak hanya selama berdagang ya, namun juga dalam aktivitas lainnya ya. Ini kehebatan Rasulullah SAW ya, keren sekali Nabi Muhammad SAW ini ya. Ini yang kedua ya, yaitu sifat amanah. Yang ketiga yaitu sifat tabligh. Apa itu tabligh ya? Tabligh itu artinya adalah menyampaikan ya, yaitu menyampaikan wahyu dan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Rasulullah ya sebagaimana kita ketahui ya, beliau mendapatkan wahyu pertama di usia 40 tahun yaitu surat Al-Alaq ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini adalah wahyu pertama yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril ya. Dan kemudian ya mulai saat itu ya apalagi nanti setelah muncul ya setelah turun wahyu surat Al-Muddatsir, perintah untuk berdakwah ya, maka Rasulullah mulai menyampaikan ajaran-ajaran Islam ya. Nah, ajaran-ajaran Islam ini ya dipraktikkan oleh Nabi dalam keseharian, kemudian mengajak sebanyak mungkin manusia ya. Waktu itu orang-orang Mekah tentunya ya yang menjadi awal dakwah Rasulullah, dan kemudian ya sedikit demi sedikit ya semakin bertambah ke kota Habasyah, kemudian ke Madinah, kemudian Rasulullah berdakwah kepada Kaisar Romawi, Persia dan sebagainya ya, sehingga Islam ini tersebar ke seluruh dunia ya, dan sampai saat ini kita bisa merasakan ya bagaimana keindahan ya wahyu-wahyu yang merupakan ajaran Allah Subhanahu wa taala ya disampaikan oleh Rasulullah ya ajarannya, sehingga kita bisa merasakan bagaimana indahnya hidup dalam naungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya ini berkat jasa dari Nabi Muhammad SAW ya,
berdakwah kepada orang-orang terdekat beliau, ya, kepada para sahabat, kemudian kepada seluruh dunia, ya. Jadi ini sebagai bukti, ya, bahwa Rasulullah itu mempunyai sifat tabligh, yaitu menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga ajaran Allah ini tersebar ke seluruh dunia, ya. Dan agama Islam, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah agama yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam surat Al-Maidah, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, ya. Islam agama yang diridhoi Allah, ya, ini tersebar berkat jasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga dakwah Rasulullah dan para sahabatnya ke seluruh penjuru dunia, ya. Dan kemudian sifat yang keempat, ya, ini dulu, ya, masih tabligh, ya. Rasulullah selalu menyampaikan ajaran Allah, ya, yaitu ajaran kebenaran, mengajak untuk berbuat kebaikan dan memerangi kemungkaran, ya, sehingga dunia ini damai, ya. Dulu Islam berkuasa sangat lama sekali, ya, hampir 8 abad, ya, 8 abad lebih gitu, ya, menguasai dunia, menjadi superpower dunia, dan dunia waktu dalam genggaman orang-orang Islam itu tercapai kedamaian, ya. Dan mudah-mudahan, ya, Islam segera bisa mendunia kembali, ya. Tidak seperti saat ini, ya, yang diidentikan bahwa Islam itu adalah pembuat keonaran, ya, teroris dan sebagainya. Islam tidak seperti itu, ya. Islam yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Islam berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Islam yang mengajak, ya, kebenaran, ya, mengajak untuk berbuat kebaikan, ya, dan untuk memerangi kemungkaran, ya. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi salah satu agen, ya, salah satu agen untuk menyampaikan bahwa Islam itu adalah agama yang damai. Islam itu adalah agama yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat, ya. Baik, selanjutnya anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat yang keempat, ya. Tadi yang pertama adalah siddiq, kemudian yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan sekarang yang keempat adalah fatonah, ya. Apa itu fatonah? Ya, fatonah artinya adalah cerdas, ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau selalu bisa menyelesaikan masalah, ya. Beliau menjadi solusi atas berbagai masalah yang terjadi atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tahu bahwa Rasulullah dibimbing langsung, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga, ya, Rasulullah menjadi manusia yang cerdas, ya. Makanya anak-anak yang dirahmati Allah, kalau kalian ingin cerdas seperti Rasulullah, ya, maka kalian harus membaca bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalian baca, ya, kalian harus punya di rumah buku tentang sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari semenjak lahir sampai wafatnya, ya. Untuk apa? Salah satu tujuannya tentunya supaya kehidupan kalian lebih terarah, ya, dan tentunya kalian ingin punya sifat seperti Rasulullah, yaitu sifat fatonah, sifat yang cerdas, ya, sehingga berbagai masalah, ya, yang terjadi itu bisa diselesaikan, ya, seperti Rasulullah, ya, yang senantiasa, ya, ketika ada permasalahan beliau senantiasa bisa menyelesaikannya, ya, tentunya berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, inilah, ya, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang 4 sifat wajib bagi seorang nabi, ya. Ya, kita ulang lagi apa saja, ya. Nah, tentunya ini untuk kalian tiru dalam keseharian, ya, minimal, ya, kalian bisa menirunya, ya. Nah, ini, ya. Nah, ini dia, ya, sidik,
kemudian amanah, tablik, dan fatonah. Sidik artinya jujur, ya, jujur, kemudian dapat dipercaya, ya, kemudian amanah, sidik, jujur, ya, amanah artinya dapat dipercaya, ya, tablik menyampaikan ajaran Allah, dan fatonah cerdas, ya. Mudah-mudahan kalian bisa meniru, ya, 4 sifat wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, sehingga kalian menjadi orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan juga disukai oleh seluruh manusia, ya. Kalian bukan menjadi masalah dalam kehidupan ini, tapi kalian menjadi solusi atas berbagai macam permasalahan yang terjadi, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Mudah-mudahan kalian semua menjadi bagian dari orang-orang yang solih dan solihah, dan juga menjadi bagian dari umat yang disukai oleh Rasulullah, ya, yaitu umat yang mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah, ya. Demikian, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, dan bisa menambah wawasan kalian tentang sifat yang harus dimiliki ini, ya, yaitu sifat wajib bagi Rasulullah yang bisa kalian teladani dalam kehidupan keseharian kalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.